Kita sudah masuk di bulan terakhir di tahun 2020, tapi sayang nuansanya kok belum Natal. Jadi semoga besok minggu timnya sudah bisa menambahkan nuansa Natal. Oh, sudah pajang pohon Natal malah. Di gereja malah nggak Natalan. Tuhan, saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan terus menolong kita, menyertai kita sampai dengan hari ini. Ya, hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sekaligus tema Natal kita tahun ini adalah apa yang saya beri judul Unshockable Love. Unshockable Love itu artinya kasih yang tidak tergoyahkan. Ya, jadi kalau segala hal di dalam dunia ini bisa tergoyahkan, ada satu hal yang tidak pernah tergoyahkan, yaitu kasihnya Allah buat kehidupan saya dan saudara sekalian. Ya, mari saya ajak kita membuka sebuah ayat Alkitab, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ya, saudara bisa baca di depan, kalau cukup terlihat, kalau nggak di handphone juga boleh, atau di Alkitab. Dan mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ada yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara sekalian, sebuah kasih yang Alkitab berupaya sampaikan kepada kita, di mana kasih itu adalah sebuah kasih yang tidak tergoyahkan. Ya, di awal tadi saya sampaikan bahwa hanya ada satu kasih yang namanya kasih dari Allah. Ya, kalau kita mengenal dunia kasih perkasihan atau kasih mengasih, itu kita mengenal ada beberapa jenis kasih, saudara sekalian. Ya, yang pertama, next, ada kasih yang namanya kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Ya, saya lihat Bu Lestari, Ibu Jamal, Bu Latinem, Bu Grace ini walaupun satu tim pujian, tapi sebetulnya di luar itu saya lihat ada kasih yang namanya kasih filia di situ. Kasih persahabatan. Ya, kasih persaudaraan. Ya, kenapa ada kasih persaudaraan? Karena ada sesuatu yang bikin sama-sama saling cocok, gitu ya. Cocok satu sama lain. Ya, jadi ada hal yang menyenangkan yang bisa dinikmati bersama-sama dalam yang namanya kasih persahabatan atau kasih filia. Ya, jadi ada sesuatu di situ. Nah, kalau yang namanya kasih filia ini biasanya kalau sesuatu yang ada di antara hubungan persahabatan itu sudah nggak ada, atau yang namanya kecocokan tadi sudah nggak ada, biasanya kasih filia ini ya hilang begitu aja. Kalau itu hanya kasih filia. Karena itu kasih persahabatan. Yang di dalam kasih itu pasti ada sesuatu yang cocok. Ada sesuatu yang bahasa Inggrisnya bilang match. Ketemulah. Aku kalau ngobrol sama dia nyambung. Aku kalau kongko sama dia, kalau guyon sama dia, guyonannya pas. Nah, tapi kalau udah nggak nyambung lagi, udah nggak cocok lagi, biasanya kasih filia ini ya kandas gitu. Lalu ada kasih lagi yang namanya kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih yang digambarkan dengan hubungan antara orang tua dengan anak. Ya, kenapa terjalin kasih ini? Kenapa ada hubungan saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengingat satu sama lain? Karena ada hubungan darah. Ini digambarkan dari hubungan orang tua dengan anak. Jadi saudara sekalian, itu yang namanya kasih storge. Jadi kalau kita rasa perasaan sayang kita sama teman, perasaan kita sayang dengan pasangan kita, dan perasaan kita sayang kepada anak kita, itu beda jenis perasaan sayang. Kalau ke anak, ini yang disebut dengan yang namanya kasih storge. Lalu ada sebuah kasih lagi yang namanya kasih eros. Kasih eros ini banyak muncul dalam hubungan antara pria dan wanita.
antara pasangan-pasangan. Ini yang namanya kasih eros. Dari situ muncul kata erotis, erotisme, gitu. Ya, jadi kasih ini adalah kasih yang dari ujung depan sampai dari ujung belakang, samping kiri dengan sampai dengan samping kanan, itu ujungnya yang namanya kasih eros itu ada sebuah hal, ada hal yang terjadi dalam hubungan itu adalah perasaan saling menginginkan, gitu. Jadi kasih eros adalah sebuah perasaan yang memang kalau itu terjalin, pada intinya ada perasaan saling menginginkan satu sama lain. Makanya ada kasih, namanya kasih eros ini. Nah, kasih eros ini dia punya ciri adalah dia sering muncul tiba-tiba. Makanya kalau anak-anak muda, nggak cuma anak muda, ini orang tua zaman sekarang juga suka merasakan jatuh cinta. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa itu bisa muncul istilah itu? Karena memang karakteristiknya kasih eros itu memang seperti itu. Bisa muncul tiba-tiba, tapi juga kadang bisa hilang seketika. Kalau sesuatu yang diinginkan dari orang yang dituju sudah nggak ada lagi, biasanya kasih eros ini hilang. Gitu. Ya, jadi makanya orang kalau sudah menjalani hubungan lama kadang-kadang ada yang mengeluh, aduh kamu udah nggak kayak dulu lagi loh. Kamu udah nggak sama kayak dulu lagi, kamu udah nggak mencintai aku lagi. Nah, itu biasanya yang diinginkan dari orang yang dituju itu sudah mulai nggak ada. Itu kasih eros. Jadi saudara sekalian, di antara kasih-kasih yang tadi saya sebutkan, filia, storge, dan eros, di dalamnya itu adalah sebuah hubungan kasih yang ada apanya. Jadi bukan apa adanya, tapi ada apanya. Ada kecocokan, ada yang diinginkan, memang ada hubungan darah, memang ada perasaan yang saya kayaknya cocok sama dia. Jadi ini kasih-kasih yang dalam hubungannya, dalam jalinan hubungannya itu mengandung ada apanya di dalam. Nah, ketika ada apanya ini nggak ada, maka kasih ini biasanya akan sirna. Tapi sebuah kasih yang mau coba kita pelajari bersama-sama sekalian sore hari ini sampai dengan Natal kita adalah sebuah kasih yang namanya kasih agape. Kasih agape itu adalah sebuah kasih yang tergambar sempurna, ya saudara sekalian, tergambar sempurna dari pribadi Allah. Ya, sekali lagi, kasih agape adalah sebuah kasih yang tergambar sempurna dalam pribadi Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih agape bukan tidak mungkin kita bisa lakukan, tapi kalau kita mau lakukan, satu-satunya pribadi yang sempurna yang bisa kita teladani dalam hal mengasihi secara agape adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi saudara sekalian, kalau ada orang yang bilang kasih agape itu kan kasihnya Allah saja, kita yang nggak bisa lah, bukan seperti itu. Kasih agape adalah kasih yang memang secara sempurna bisa tergambar dari pribadi Allah, khususnya dalam pribadi kehidupan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau jalani kehidupan kita dalam hubungannya dengan kasih filia, persaudaraan dengan teman, persahabatan, kita mau jalin hubungan kasih storge antara anak dengan orang tua, atau menjalani kasih eros antar pasangan, maka sebetulnya supaya kasih itu nggak cuma sekedar ada apanya, Allah mengajarkan sebuah jenis kasih yang dia teladankan sendiri dari pribadinya sendiri, yang disebut sebagai kasih agape. Maka ketika kita punya jalinan hubungan antar sahabat, jangan hanya jalankan sekedar kasih filia saja di situ. Kalau kita jalankan hubungan storge antara orang tua dengan anak, jangan hanya jalankan hubungan sekedar storge saja atau sekedar eros saja. Tapi dalam setiap hubungan yang kita lakukan dengan sesama kita, baik pasangan, baik teman ataupun orang tua, bubuhilah kasih agape di dalam setiap hubungan itu. Maka kalau ada kasih agape atau kasih Allah yang sempurna itu, maka hubungan persahabatan kita nggak akan sekedar persahabatan yang kalau cocok jalan, kalau nggak cocok sudah. Demikian juga kasih eros kita. Kalau ada yang saya inginkan dari pasangan saya masih ada, saya mencintai dia. Kalau sudah nggak ada, dah nggak usah. Itu kalau tanpa ada kasih Allah. Tapi kalau setiap hubungan yang kita jalin dengan sesama kita, dengan orang lain, kita bubuhi kasih Allah di situ, maka percayalah
entah itu kasih filia, entah itu kasih kita dengan orang tua, entah itu kasih kita dengan pasangan kita, maka semuanya akan seperti Allah mencintai manusia. Demikian kita bisa meneladani kehidupan pribadi Allah buat kita taruh dalam hubungan kita dengan sesama. Jadi saudara sekalian, ini yang akan kita pelajari bersama. Sebuah kasih yang saya beri judul tadi unshockable, atau kasih yang tidak tergoyahkan, kasih yang bukan sekedar apa ada apanya, tapi kasih yang sungguh-sungguh walaupun apapun yang terjadi, kasih itu tetap ada, tidak tergoyahkan, unshockable. Jadi saudara sekalian, kita akan lihat bersama-sama. Saya rindu supaya dari kita pelajari tentang apa yang namanya kasih Allah ini, kita jadi harusnya hati kita semakin terkagum kepada pribadi Allah. Karena sungguh saudara sekalian, kalau kita belajar tentang kasih Allah, kita ini, saya dan saudara sekalian itu adalah objek dari kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang dinamakan kasih yang tidak tergoyahkan itu, objeknya bukan siapa-siapa, objeknya itu saya dan saudara sekalian. Jadi dari sini harusnya kita sangat bersyukur sebab pribadi kita yang seperti ini ternyata dapat penghargaan dari pribadi Allah yang luar biasa untuk terima kasih yang luar biasa untuk kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, mari akan saya ajak kita lihat bersama-sama tentang bagaimana itu kasih Allah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita orang percaya. Next, yang pertama ini saudara sekalian, kasih Allah itu punya karakter begini. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak terbatas. Ya, kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Tetapi kasih Allah itu bukanlah kasih yang tidak bersyarat. Karena banyak pengajaran memberitahu bahwa yang namanya kasih Allah itu unconditional atau tidak bersyarat. Pokoknya gitu ya. Pokoknya dikasihi. Maka Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, penulis kitab Yohanes itu memberitahu kepada kita sebuah kalimat begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di situ kita tahu kalimat itu memberitahu kepada kita bahwa memang betul kasih Allah itu tidak terbatas. Terbukti dari mana? Karena begitu besar kasih Allah, itu artinya tidak terbatas karena besar sekali, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagian dari dirinya sendiri Dia berikan. Dia nggak suruh pesuruh, Dia nggak suruh agen untuk mengunjungi, Dia nggak suruh pasukan untuk menyelamatkan. Dia berikan bagian dari dirinya sendiri untuk menyelamatkan. Kalimat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 di bagian awal memberitahu kepada kita juga begini. Begitu besarnya kasih Allah itu Dia berikan bukan hanya kepada orang Kristen saja. Maka kalimatnya kan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen saja, enggak. Begitu besar kasih Allah akan orang yang suka datang ke gereja saja, enggak. Allah itu menawarkan sebuah kasih yang betul-betul sifatnya tidak terbatas. Dia tawarkan kepada semua manusia. Bahkan ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu berkata kepada seluruh dunia. Dia coba tawarkan kasihnya yang tidak terbatas itu. Tapi kalimat selanjutnya berkata begini. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ini bukan kasih yang bebas syarat. Kasih yang tidak terbatas memang betul yang Tuhan berikan kepada manusia. Dia tawarkan kepada orang-orang seluruh dunia. Orang kulit hitam, orang kulit putih, orang suku apapun, gak pandang budaya, gak pandang bangsa. Semua Tuhan tawarkan sebuah kasih yang nilainya tidak terbatas. Tapi satu hal yang Tuhan berikan adalah begini. Yang penting dalam kasih yang tidak terbatas itu ada sebuah hal yang Tuhan coba minta, yaitu barang siapa yang mau percaya, itu yang dapat menikmati apa yang disebut dengan ketidakbinasaan. Jadi saudara sekalian, ini sebuah karakteristik Allah yang harus kita pelajari bersama-sama. Jadi walaupun dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 nanti saudara bisa baca, Rasul Paulus menulis sebuah surat kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus bilang begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Ya, Rasul Paulus berusaha memberitahu kepada kita, kepada jemaat di Efesus, ya, bahwa memang kasih Allah itu betul kok tidak terbatas. Benar-benar panjang pokoknya kasih Allah, benar-benar lebar, menjangkau siapapun. Dia mau menawarkan kasihnya kepada siapapun juga, nggak peduli kepercayaannya apa. Kasih Allah itu ditawarkan dengan tidak terbatas. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa walaupun kasihnya tidak terbatas, tapi kasihnya itu bukan tanpa syarat. Dia sendiri beritahu buat kita dalam Injil Yohanes tadi yang kita sudah dengarkan bersama, bahwa kasihnya yang besar diberikan, ditawarkan buat semua orang. Tapi bagi orang yang mau percaya, maka anugerah kasih Allah yang membuat kita tidak masuk dalam kebinasaan itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang percaya. Maka syaratnya adalah percaya. Saudara sekalian, kita ingat sebuah kisah dalam Lukas pasal 15 ayat beberapa ayat yang akan kita baca nanti. Ada sebuah kisah dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Di situ mengisahkan tentang anak yang hilang. Sudah tahu kisah tentang anak yang hilang. Ada anak sulung, ada anak yang bungsu. Anak yang sulung tinggal di rumah bersama bapaknya. Anak yang bungsu tiba-tiba entah ada angin apa, tiba-tiba dia datang sama bapaknya. Dia minta begini, "Pak, kasihlah bagian saya, kasih warisan saya. Apa yang jadi hak saya tolong kasih sama saya." Padahal sebuah warisan itu harusnya diberikan kalau pemilik warisan sudah tidak ada. Tapi dengan ya, kalau bahasa kasar kita, kurang ajar banget anak ini. Bapaknya masih ada, dia datang sama bapaknya, dia minta, "Pak, bagian saya, kasih sama saya." Begitu dia dapat bagiannya dia, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kota. Ya, penulis Injil memberitahu kepada kita ceritanya, dia pergi ke kota. Apa yang dia lakukan? Apa dia kerja, investasi, bangun usaha? Enggak. Alkitab mencatat begini, anak itu menghambur-hamburkan uangnya, memboroskan hartanya, bersama dengan pelacur, bersama dengan orang-orang jahat, habiskan uangnya. Pada akhirnya karena dia sudah kehabisan uang, dia jatuh dalam titik terendah dalam kehidupannya. Dia bukan hanya nggak bisa makan karena nggak punya uang, tapi dia makan dari apa? Makanan babi. Ampas babi itu yang dimakan. Ini bukan menunjukkan makanannya enak nggak enak, saudara sekalian. Ini menunjukkan bahwa anak bungsu ini benar-benar sudah berjalan melakukan sesuatu yang memang tidak berkenan, lalu pergi tinggalkan bapaknya. Dia jatuh sampai titik terendah, sampai makan pun dia makan ampas babi. Dari kisah ini kita melihat bapaknya ini adalah bapak yang penuh dengan kasih sama anak. Kalau kita melihat kisah selanjutnya, saya mau ajak saudara-saudara melihat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah ini menulis buat kita begini. Coba simak dengan saya. Lukas pasal yang ke-15 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Ayat yang ke-18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Ayat 19, "Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ayat yang ke-20, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya." Kalimat terakhir coba mari kita simak sama-sama. Ketika si bungsu itu masih jauh, ketika ia masih jauh, ayahnya apa? Telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Coba saudara perhatikan kisah ini. Di awal anak bungsu itu sudah lakukan hal yang kurang baik, bahkan tidak baik.
dia pergi habiskan harta yang dia minta, yang rasanya jadi bagiannya. Lalu dia jatuh dalam kehidupannya. Lalu saudara lihat, ketika dia kembali, ayat yang ke-20 bilang begini. Ketika dia coba kembali kepada bapaknya, bapaknya bilang, ayat ini tulis begini. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ini yang terjadi, ayahnya bangkit, lalu dia berlari. Bukan anaknya yang datang sampai sungkem di bawah kaki bapaknya baru dimaaf-maafin karena sudah melakukan hal yang kurang ajar. Bukan, Alkitab memberitahu kepada kita, bapaknya yang bangun, bangkit, menemui anaknya. Saudara sekalian, orang Yahudi itu punya pakaian, namanya apa ya, gamis atau apa pokoknya ya, bajunya jubah panjang begitu. Buat tradisi orang Yahudi, laki-laki bapak-bapak itu memang harus pakai jubah yang panjang. Kenapa kalau pakai jubah yang panjang? Karena ya orang Israel ya, karena laki-laki itu nggak boleh kelihatan lututnya. Kalau kelihatan lututnya itu dianggap sebagai sebuah hal yang memalukan. Kalau sekarang kan beda, semakin kelihatan lututnya semakin mengagumkan. Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, nggak emak-emak, semua. Semakin kelihatan lutut, semakin rasanya orang semakin kagum gitu apa pikirannya. Saya juga heran. Tapi zaman dulu begitu, kalau lututnya kelihatan itu hal yang memalukan. Nah, kisah yang lebih rinci diceritakan oleh kisah tentang anak yang hilang ini diceritakan lebih rinci di cerita-cerita orang Yahudi. Bahwa kisah yang terjadi adalah bapak ini ketika dia tahu anaknya mau datang, Alkitab hanya menulis bapaknya itu berlari dan mendapatkan dia. Tapi sebetulnya pada saat dia memutuskan untuk berlari mendapatkan anaknya, bapaknya itu nyincing. Ya, bahasa Inggrisnya nyincing. Nyincing ini jubahnya. Kenapa dia harus nyincing jubahnya? Kalau dia nggak nyincing jubahnya, kedangsak-dangsak tiba. Itu salah. Karena bajunya memang panjang. Padahal kalau dia tahu kalau dia angkat jubahnya, kelihatan lututnya, orang-orang akan lihat, ih, ngising-ngisina. Orang laki-laki kok kelihatan pahanya. Sekali lagi beda zaman sekarang ya. Zaman sekarang kelihatan pahanya, ih, zaman dulu orang akan lihat, ya ampun, orang kok kelihatan lututnya. Itu nggak boleh. Itu hal yang memalukan. Tapi ayat ini memberitahu kepada kita, ini sebuah cerita, sebuah gambaran tentang kasih Allah yang besar. Alkitab memberitahu begini, ketika ayahnya lihat anaknya itu dari jauh, dia nyincing itu jubahnya, dia lari berusaha mendapatkan anaknya. Dia berlari ke sana, bukan anaknya yang datang. Anak yang datang sungkem sama bapaknya, bapak ya ampun minta maaf, minta lagi gitu. Kalau sekarang kan sudah habis minta maaf, minta lagi ya di situ. Kan udah habis. Udah habis datang sama bapaknya sungkem, minta maaf, minta lagi. Ini enggak. Bapaknya berusaha berlari. Nah, ini menunjukkan begini, bahwa kasih Allah tergambar dalam kisah ini. Ya, kisah ini memang benar-benar menceritakan tentang betapa kasih Allah luar biasa, betapa kasih Allah itu tidak terbatas. Anaknya sudah lakukan hal yang kurang ajar. Dia pergi, dia jatuh dalam kehidupannya, dia balik kepada bapaknya, bapaknya enggak tolak dia. Bapaknya selalu terbuka, bahkan dari jauh sebelum anaknya menemui bapaknya dulu lari mendapatkan dia. Ini sebuah gambaran bahwa kasih Allah itu sangat tidak terbatas buat kehidupan manusia. Tapi ada yang harus kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-17 tadi memberitahu kepada kita begini, si bungsu yang terjadi atau yang dia lakukan adalah begini. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Itu yang pertama. Lalu ayat yang ke-18, dia berikhtiar atau dia berencana atau dia berniat atau dia berkomitmen, dia bilang begini, aku akan bangkit dan aku akan pergi kembali sama bapakku. Ini yang kedua. Lalu ayat yang ke-20 bagian awal, si bungsu merealisasikan apa yang dia rencanakan atau apa yang dia komitmenkan dalam hati. Dia bangkit dan dia pergi kembali kepada bapaknya. Kembali lagi begini saudara, kasih Allah tidak terbatas.
Tapi bukan kasih Allah itu tidak bersyarat. Butuh sesuatu dalam diri kita, butuh tindakan kita. Walaupun pada saat kita berusaha menghampiri Tuhan, sebelum kita sadar kita sudah menghampiri Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu menghampiri kita. Ya, oke. Cek. Ya, cek. Jangan dikecilin. Ya, oke. Jadi saudara sekalian, ada tindakan. Ya. Kasih Allah itu selalu tersedia. Apapun keberadaan kita, apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, ketika ini kita lakukan, kita kembali kepada Bapa. Maka kapanpun kita kembali kepada Bapa, Bapa itu selalu punya tangan yang terbuka untuk menerima kita. Jadi saudara sekalian, ada tindakan yang berangkat, yang dibangun dari dalam dasar hatinya. Dan percayalah saudara sekalian, ketika anak ini berusaha membangun kesadaran dalam dirinya untuk dia bisa kembali sama bapaknya, kemampuan untuk membangun kesadaran itu pun pasti Allah Roh Kudus bantu itu untuk kita bisa menyadari keadaan itu. Tapi sebetulnya pada intinya pahami bahwa walaupun kasih Allah tidak terbatas, tapi bukan tidak bersyarat, dia butuh sesuatu. Bahasa yang Allah mau kita berikan kepada dia adalah kita mau kembali kepada dia, kita mau tetap pegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau seandainya kasih Tuhan tidak bersyarat, kasih Allah yang tidak terbatas itu tidak bersyarat juga, maka orang akan begini, ya udah saya nggak percaya juga tetap dikasih Allah kok, kan gitu. Saya nggak usah percaya aja sama Tuhan, Allah kan kasihnya tidak bersyarat, nggak perlu syarat percaya. Saya nggak perlu bertobat, saya nggak perlu menyadari keadaan saya, orang Allah mengasihi saya kok. Tidak ditemukan dalam Alkitab ada kalimat kasih Allah tidak bersyarat, itu nggak ada. Kasih Allah memang tidak terbatas, tapi dia selalu menuntut sebuah hal dalam diri kita. Dia bukan menuntut pintarnya kita nyanyi, dia nggak menuntut hebatnya kita beraksesoris rohani, dia nggak menuntut pintarnya kita berkhotbah, dia nggak menuntut uang kita, dia nggak menuntut kebaikan kita, nggak, semua itu sampah buat Tuhan. Yang dia minta dari hidup kita adalah kita sadari keadaan kita datang kembali kepada Tuhan, kita baharui terus kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Maka selamanya kasih Allah itu tidak akan pernah terbatas buat hidup kita. Sakeus memungut cukai, lalu kisah wanita yang ditemui di pinggir sumur yang bercerita tentang hidupnya itu isinya kawin cerai. Lalu ada kisah lagi yang Tuhan Yesus jalani dalam kehidupannya. Dia ketemu sama wanita yang kedapatan berbuat zina, lalu mau dirajam batu oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu ada kisah wanita berdosa yang datang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Orang-orang itu adalah orang-orang yang mengenal kasih yang tidak terbatas yang dari Allah itu. Ketika mereka dalam keadaan yang tidak baik, mereka datang kepada Tuhan, Tuhan terima. Tapi kalau saudara perhatikan dalam setiap kisah itu, pada saat Sakeus undang Tuhan Yesus datang ke rumahnya, apa yang Sakeus lakukan? Dia bilang begini, Tuhan, selama ini yang sudah aku kumpulkan dari orang, yang sudah aku peras dari orang, aku akan kembalikan semuanya. Lalu setelah itu saya akan kasih juga apa yang saya punya, sebagian dari yang saya punya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Demikian juga pada kisah wanita yang sedang mau dirajam batu oleh ahli Taurat. Ketika Tuhan Yesus berupaya menyelamatkan dia bilang sama ahli Taurat, silakan lempar batu kalau ada yang nggak pernah berbuat dosa dalam hidupnya. Akhirnya nggak ada yang lempar batu. Setelah itu Tuhan Yesus bilang apa sama wanita ini?
Pergilah, aku nggak menghukum engkau. Tapi ini yang Tuhan Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Kasih Allah akan terus berikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, pengampunan. Tapi ada yang harus kita lakukan. Kepercayaan kita harus terus dibangun kepada Tuhan. Rasa menyadari akan kebenaran diri kita itu harus terus kita bangun, supaya kita terus bisa kembali kepada Bapa. Jatuh, bangkit lagi. Lemah, minta dikuatkan lagi. Supaya kasih Allah yang luar biasa tidak terbatas itu boleh terus menaungi kehidupan kita. Sore hari ini saudara sekalian, kalau kita merasa diri kita, aduh aku kok dalam keadaannya gak baik ya, kok aku kotor rasanya ya, aku kok banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, kok aku rasanya malu, aku gak seperti orang-orang lain. Orang-orang lain kayaknya orang baik semua yang dalam gereja, aku rasanya kayaknya masuk gereja kok rasanya gak pantas ya. Dalam keadaan seperti itu pun kasih Allah masih tetap tersedia bagi kita sekalian. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan. Jangan berusaha lari dari kasih-Nya. Sebab di luar kasih Tuhan justru malah kita akan semakin lemah. Tapi semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka kasih-Nya yang luar biasa itu akan membebat hati kita, akan membalut setiap hati kita, akan menghiburkan setiap kehidupan kita. Yang pertama itu saudara sekalian. Yang kedua, kasih Allah itu adalah kasih yang penuh dengan yang namanya anugerah. Jadi kalau ada kasih yang bisa kita nikmati tanpa harus kita merasa pantas atau tidak pantas menerima, adalah kasih-Nya Allah. Kasih-Nya manusia itu begini, kamu pantas berteman sama aku karena kamu sebetulnya memang cocok. Kamu pantas berteman, bersaudara sama aku karena memang kita punya sesuatu yang sama yang bisa bikin kita saling menyenangkan satu sama lain. Kasih Eros bilang begini, kamu bisa menikmati kasih Eros dengan saya karena kamu punya sesuatu yang aku inginkan dan aku punya sesuatu yang kamu inginkan. Tapi ketika semua itu sudah gak ada lagi, maka sudah gak ada yang namanya kasih lagi. Tapi yang namanya kasih Allah itu penuh dengan anugerah. Yang namanya anugerah itu selalu berikan yang terbaik untuk sesuatu yang sebetulnya tidak layak menerima. Kasih Allah itu saudara sekalian adalah sebuah kasih yang diberikan buat saya dan saudara sekalian ketika kita dalam keadaan yang sebetulnya kita tidak pantas menerima kasih yang dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sedikit memberi penjelasan kepada kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Boleh salah seorang saudara bantu saya baca ayat ini? Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ya, boleh dibantu baca. Demikian, akan tetapi Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Iya. Karena Kristus telah menolong kita ketika kita masih berdosa. Iya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya, kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bukan dalam keadaan kita cocok sama Dia. Kalau kasih filia, kalau kasih storge atau kasih eros, itu kan kasih yang ditunjukkan satu sama lain karena ada apanya, karena ada yang cocok, karena ada yang diinginkan. Tapi Roma pasal 5 ayat yang ke-8 bilang begini, Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan anaknya sendiri. Itu bukan pada saat kita sebetulnya sedang cocok dengan karakter Allah. Keberadaan diri saya dan saudara sekalian ketika Dia tebus kita, sebetulnya keadaan kita sangat tidak cocok dengan karakter Allah yang kudus, karakter Allah yang baik, karakter Allah yang benar. Dia anugerahkan anaknya sendiri, Dia anugerahkan pribadinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Sebetulnya itulah yang disebut dengan anugerah. Kalau berlian dibeli dengan harga yang mahal, ya memang sepantasnya, karena berlian memang barang yang mahal. Tapi kalau sesuatu yang sebetulnya anggaplah botol
botol aqua bekas, tapi dibeli dengan harga 1 kilogram emas. Itu bukan beli nilai barangnya, tapi yang membeli itu punya sesuatu yang memang diberikan sebagai anugerah buat sesuatu yang sebetulnya tidak senilai dengan yang diberikan. Ya, Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dalam Alkitab versi The Message itu memberitahu kepada kita penjelasan yang lebih ya jelas gitu ya. Tetapi Tuhan mempertaruhkan kasih-Nya bagi kita dengan mempersembahkan anaknya dalam kematian pengorbanan. Sementara sebetulnya kita tidak berguna apapun baginya. Itu Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi sebetulnya saudara sekalian, kasih Allah yang digambarkan kasih yang penuh anugerah itu adalah sebuah kasih yang diberikan kepada kita, membiarkan kita untuk menikmatinya, padahal sebetulnya keberadaan kita itu sama sekali tidak layak untuk terima kasih pengorbanan dari Allah sendiri buat hidup kita. Saudara sekalian, tadi pagi saya sampaikan apa yang ada di belakang kita itu pasti tidak lebih berharga dari apa yang ada di depan kita. Makanya saya khotbah menghadapnya ke Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngadep ke layar, karena saudara lebih berharga. Kemana kita menghadap itu pasti lebih berharga. Orang yang kita belakangi atau sesuatu yang kita belakangi pasti tidak lebih berharga dari orang yang ada di depan kita. Nah, Allah, saudara sekalian, Dia meninggalkan sorga. Kalau Dia meninggalkan sorga yang mulia, tempat Dia bertata, itu artinya Dia sedang membelakangi sorga. Dia sedang menghadap kepada kita. Bukan cuma menghadap, Dia mencari kita. Artinya bahwa kita itu sungguh benar-benar diberi nilai. Bukan karena kita bernilai, tapi sesuatu yang dari Dia, yang namanya anugerah itu memang diberikan kepada kita, membuat kita jadi bernilai. Padahal sebetulnya kita, saya tadi bilang, tidak berguna apapun buat Dia sebetulnya. Ya, saudara sekalian, malaikat jatuh, ya, malaikat itu si Lucifer. Malaikat itu, Lucifer itu adalah malaikat yang paling cantik. Alkitab mencatat paling cantik. Ya, karena kita nggak tahu gendernya malaikat itu apa. Gitu. Jadi Alkitab selalu mencatat bagus parasnya, cantik parasnya malaikat itu. Bahkan Lucifer itu disebut sebagai penghulu surga yang paling hebat di antara malaikat lainnya. Suaranya paling bagus, main musik paling pinter. Kalau ada yang di dunia ini suaranya paling bagus, siapa penyanyi paling bagus saat ini? Siapa? Pak Situmorang? Siapa paling bagus? Bu Lestari di dunia ini? Siapalah penyanyi yang paling bagus? Lucifer, suaranya lebih bagus. Tapi pada saat dia, malaikat ini jatuh, saudara tahu? Malaikat jatuh, Tuhan itu nggak cari dia. Ketika malaikat jatuh, apa yang terjadi? Dibuang sama Allah. Dibuang, bahkan bukan cuma dibuang biasa, dibuang, dimasukkan ke tempat terdalam dan ke tempat tergelap, di dalam paling dalam, kegelapan yang paling dalam, yang namanya abis. Ya, sebuah lubang yang paling dalam yang tidak ada ujungnya, dilempar ke dalam itu. Itu malaikat. Malaikat jatuh, dibuang. Tapi ketika manusia, saya dan saudara sekalian, orang percaya itu jatuh, yang terjadi apa? Tuhan itu nggak buang kita, Tuhan nggak singkirkan kita. Justru ketika kita jatuh, Dia turun cari kita, angkat kita, selamatkan kita. Jadi saya dan saudara sekalian itu lebih hebat dari malaikat. Jadi jangan suka disebut sebagai, wah orang kok wis kayak malaikat. Enggak, malaikat itu di bawahnya kita. Ya, malaikat itu di bawahnya kita. Kita lebih berharga dari malaikat-malaikat.
Malaikat jatuh dibuang kok. Kita jatuh, Allah cari kita, Allah selamatkan kita, Allah bawa kita dalam kemuliaan. Jadi kita bersyukur bersama. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang para pemain musik maju ke depan. Yang ketiga, kasih Allah adalah kasih yang bukan satu kali pakai. Sekarang ini semua hal instan, satu kali pakai buang. Bukan, kasih Allah adalah setiap waktu. Jadi saat saudara-saudara sedang duduk sore hari di tempat ini, sebetulnya kasih Allah pun sedang melawat kita. Karena setiap waktu kasih Allah itu menopang hidupnya kita. Beberapa ayat yang kita baca beberapa minggu lalu berkata begini, untuk bangun dari tidur pun kita butuh Tuhan untuk menopang kita. Saudara sekalian, Allah dengan kasih-Nya itu, Dia tidak hanya memberikan anugerah yang besar melalui tindakan besar keselamatan dengan memberikan anaknya. Itu sebuah tindakan besar. Kasih-Nya bukan hanya itu, saudara sekalian. Tapi Dia dengan Allah yang besar, dengan kasih yang besar itu, Dia itu setiap hari, hari demi hari, selalu membuat kita terpesona dengan pemeliharaannya yang luar biasa. Itu kasih Allah. Jadi Dia bukan hanya kasih, memberikan kasih dalam bentuk penyelamatan yang luar biasa di atas kayu salib, tapi kasih yang besar itu juga dinyatakan buat hidup kita sampai dengan hari ini. Dia memelihara hidup kita hari demi hari, hari demi hari. Maka itu mendasari kita untuk kita bisa berkata begini, gak perlu khawatir tentang hari esok. Kenapa? Karena kasih-Nya menjaga kita hari demi hari. Hari ini selesai, besok kita hadapi hari besok. Mulai lagi dengan berkata, saya yakin hari ini pun kasih Tuhan akan memelihara. Selesai hari ini, lewati hari besok lagi, bangkitkan lagi iman kita dengan berkata, saya percaya hari ini pun kasih Allah itu akan menjaga saya, memelihara saya, menolong saya, memelihara, menopang. Jadi saudara sekalian, penyertaannya bagi kita itu terbukti. Siang dan malam terbukti bagi hidup kita. Saya bisa bilang begini, Allah yang dulu menyertai Abraham hari demi hari, Allah yang dulu menyertai Ishak hari demi hari, Allah yang menyertai Daud dulu hari demi hari, Allah yang menyertai Yosua dulu hari demi hari, Allah yang sama, itu yang memelihara hidup kita hari demi hari. Itu tidak terbatasnya kasih Allah, tidak tergoyahkannya kasih Allah itu terbukti dari hari-hari kita. Sampai dengan hari ini kita masih hidup, masih baik, masih bisa berjalan, beraktivitas. Kita ditopang oleh kasih Allah yang luar biasa buat hidup kita. Maka saudara sekalian, kita harus memahami bahwa sungguh ini ciri kasih Allah. Dia tidak terbatas, tapi Dia meminta kepercayaan kita. Kasih Allah itu penuh dengan anugerah yang kita terima walaupun sebetulnya kita tidak layak terima. Dan kasih Allah itu bukan hanya sekali dulu pada saat Dia di atas kayu salib, tapi kasih Allah itu masih nyata sampai dengan hari ini. Sampai dengan detik ini kita berdiri. Kita berdiri, kita duduk, kita ditopang oleh kasih Allah. Satu ayat yang terakhir yang akan kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan bagi kita saudara sekalian. Jadi Dia bukan hanya berjanji kemarin, Dia bukan hanya berjanji untuk hari ini. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, janji kasih-Nya itu akan terus menjaga kita. Bahkan sampai masa putih rambut kita, Tuhan bilang, aku menggendong kamu. Artinya kasih-Nya itu terus tersedia bagi hidup kita. Bukan hanya menggendong. Dia bilang begini, aku pikul kamu, aku akan selalu selamatkan kamu. Ini kasih Tuhan. Maka mari kita bersyukur, sebab kita adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah.